Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Video kita kali ini kita akan membahas tentang prediksi Idul Adha 2025. Itu ada potensi berbeda. Nah, ini mengutip dari berita di kompas.com, yang mana berita tersebut diperoleh dari, kita lihat ya, diperoleh dari BRIN yang memprediksi bahwa Idul Adha 2025 berpotensi beda. Nah, kenapa? Kita lihat ini menurut kompas.com ini ya. Ini disampaikan bahwa ada potensi beda karena ruqyah di Aceh ya, ruqyah di Aceh ada potensi gagal. Hal ini disampaikan oleh Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Jamaluddin ya, saat dihubungi oleh Kompas pada Rabu 7 Mei 2025. Menurut perkiraan BRIN, Idul Adha itu dirayakan 6 Juni atau 7 Juni, di Jumat atau Sabtu. Nah, ini alasannya ada potensi beda karena ketika tanggal 27 Mei di wilayah Indonesia, posisi bulan itu telah memenuhi batas kriteria MABIM ya, yaitu Majelis Ulama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, khususnya itu yang ada di Aceh ya. Jadi yang di Aceh itu sudah memenuhi kriteria MABIMS, yaitu ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi itu minimal 6, derajat. Nah, ini sudah terpenuhi di Aceh. Jadi untuk wilayah di luar Aceh, mungkin di Pulau Jawa, kemudian di barat, maksudnya di timur ya, di timur lagi, di wilayah timur Indonesia, kawasan timur Indonesia, ini belum masuk kriteria MABIMS. Artinya hilal belum sampai 3 derajat, tapi untuk wilayah Aceh itu sudah 3 derajat. Nah, kenapa dikatakan juga itu berbeda, kemungkinannya berbeda? Nah, ini menurut kriteria ODEH ya. Jadi menurut kriteria ODEH, hilal belum bisa diruqyat di wilayah Asia Tenggara. Ruqyat di Aceh ada potensi gagal. Nah, itu menurut kriteria ODEH. Nah, jadi kalau gagal diruqyat di tanggal 27 Mei, maka ada potensi Idul Adha itu jatuh pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Nah, berbeda dengan Ormas Islam yaitu Muhammadiyah yang sudah menetapkan 6 Juni 2025 itu sebagai hari raya Idul Adha di tahun 2025. Di mana menurut perhitungan dari Muhammadiyah bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah itu sudah bisa dilihat hilalnya atau jatuh pada tanggal 28 Mei 2025, itu 1 Zulhijjah. Jadi tanggal 27 Mei itu hilal sudah tampak atau sudah di atas ufuk berdasarkan kriteria yang dipedomani ini oleh Muhammadiyah, yaitu wujudul hilal pada saat ini. Yang menurut infonya tahun depan itu sudah menggunakan kalender Hijriah global. Oke. Baik, kita akan melihat dengan menggunakan simulasi aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu Stellarium. Kita akan melihat posisi hilal di tanggal 27 Mei di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Benar tidak sudah 3 derajat minimal ya. Kita akan melihat di Aceh dengan menggunakan simulasi aplikasi Stellarium yang biasa kita gunakan. Oke, ini kita sudah masuk di aplikasi Stellarium. Oke, ini saya buat full ya, kita buat full.
Ini posisi, kita akan merubah posisi ya di Aceh. Oke, kita lihat Banda Aceh, kita berada di Banda Aceh. Kemudian tanggalnya kita masuk di tanggal 27 Mei ya. Oke, 27 Mei kita percepat waktunya. Ini waktu pukul 17.14, ini posisi di Aceh. Nah, ini posisinya, posisi ini kalau ini bulan, ini matahari, ini bulan, ini matahari. Kita lihat bahwa kita lihat dengan menggunakan garis ya. Oke, dari garis ini jelas sekali pada pukul 17.14 bulan masih di atas matahari posisinya. Artinya nanti ketika matahari tenggelam, bulan sudah di atasnya atau sudah terbit ya. Oke, kita akan lihat atau kita akan simulasikan. Nah, supaya jelas terlihat, tidak terganggu oleh cahaya-cahaya ini, kita akan menggunakan mode cahayanya ini kita hilangkan. Nah, mode gelap ya istilahnya. Oke, ini mode gelap. Oke, ini posisi ya. Oke, garis saya hilangkan. Oke, ini jelas. Oke, sekarang kita percepat posisi terbenamnya matahari. Oke, kita amati ya. Oke, stop sampai di sini. Saya perbesar lagi posisinya. Oke, sampai di sini ya. Ini matahari, ini bulan ya. Oke, kita percepat lagi simulasinya. Oke, matahari. Oke, ini mulai tenggelam. Oke, kita lihat di sini sudah menunjukkan minus 0 derajat, artinya matahari sudah tenggelam. Di sini kita lihat bulan masih di atas ufuk. Nah, ini ufuk ya. Nah, ini bulan. Nah, berapa derajat? 3 derajat 18 menit sekian detik. Artinya di Aceh pada tanggal 27 Mei hilal sudah tampak 3 derajat. Menurut kriteria Mabim sudah masuk. Nah, berapa sudut elongasinya? 6 derajat lebih, juga 6 derajat 27 menit. Artinya ini menurut kriteria Mabim ini sudah masuk tanggal. Tapi ada potensi gagal untuk dilihat. Nah, kita tidak tahu nanti apakah bisa dilihat atau tidak. Kalau bisa dilihat, berarti tanggal 6 Mei, 6 Juni ya, atau di hari Jumat. Tapi kalau gagal dilihat berarti hari Sabtu ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di Arab Saudi ya. Nah, di Arab Saudi, kita lihat di Arab Saudi, karena ibadah haji di Arab Saudi itu erat kaitannya dengan hari raya Idul Adha gitu. Apa eratnya? Nanti ketika kita mau melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 gitu ya, 9 Dzulhijjah gitu. Oke, kita akan lihat di Arab Saudi. Kita posisikan, kita cari di Jeddah. Oke, Jeddah. Oke, posisi Jeddah. Oke, ini adalah posisi Jeddah ya. Posisi di Jeddah masih siang ya, masih pukul 14.48. Oke, kita percepat posisinya. Oke ya, oke, pukul 18. Nah, ini posisi matahari, ini bulan. Oke, kita akan percepat sehingga terbenamnya matahari cepat. Oke, ini matahari sudah tenggelam. Ini bulan posisi sangat tinggi sekali. Berapa derajat? 6 derajat 45 menit sekian detik. Oke, jadi kalau di Arab Saudi, di Jeddah, Mekah ya, itu tanggal
kalau melihat ini ya, melihat hilal ketinggian ini sangat potensi sekali untuk dilihat ya. 6 derajat ini bisa dilihat ya. Nah, kecuali badai ya, badai pasir gak kelihatan itu, tapi secara hitung-hitungan ini bisa terlihat di tanggal 27, sangat bisa terlihat. Pengalaman kemarin di Idul Fitri ya, itu hanya beberapa derajat ya, belum sampai 6 derajat ya, itu bisa terlihat, apalagi yang sudah 6 derajat, jadi bisa dilihat gitu. Jadi di Arab Saudi itu menurut saya, prediksi saya itu 90% di hari Jumat itu pelaksanaan atau hari tanggal 10 ya, 10 Zulhijjahnya itu 6 Juni ya, 2025. Kalau hari Arafahnya hari Kamis ya, hari Arafahnya hari Kamis tanggal 9 Juni 2025. Oke, yang paling penting siapkan hewan kurban kita, karena ini hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya menyembelih kurban. Kalau kita nggak menyembelih kurban, bagi yang mampu tentunya ya kurang bermakna lah hari raya Idul Adha ini. Demikian, selamat menyambut hari raya Idul Adha. Kita doakan bagi yang beribadah di tanah suci, beribadah haji lancar, diberi kesehatan, kekuatan, kemudian bisa kembali lagi ke tanah suci menjadi haji atau hajah yang mabrur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.